عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan kita, masih berkaitan dengan perkara salat. Hadis yang pertama di dalam bab al-muraqabah, yaitu hadis Jibril. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan salah satu dari rukun salat, yaitu ruku'. Kemudian selanjutnya adalah sujud. Ya, rukun salat selanjutnya adalah sujud. As-sujudu qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan beribadahlah kepada Rabb kalian. Surah Al-Hajj ayat ke-77. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an nasjuda ala sab'ati a'zimin ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini warukbataini wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sujud di atas 7 tulang, 7 bagian dari tubuh kita. Alal jabhah, itu jabhah ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya ke hidungnya. Akadah, berarti hidung termasuk yang kena di lantai. Wal yadain, kemudian kedua telapak tangan. War rukbatain, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan kedua ujung kaki. Fas-sujudu la budda minhu, maka orang yang sujud harus di atas 7 anggota badan ini.
li'annahu ruknun la tatimmus salatu illa bihi, karena dia merupakan rukun yang salat itu tidak sah ya kecuali dengan melakukan atau memenuhi rukun ini. Wa yaqulu fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, kemudian di saat dia sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau berkata, wa ta'ammal al-hikmata annaka fir ruku' taqul subhana rabbiyal azim li'anna al-hay'ata hay'atu ta'zim. Kalau kita perhatikan ya Mas sekalian, di saat kita ruku' yang kita baca adalah subhana rabbiyal azim, dan ruku' kita, bentuk ruku' kita itu adalah ya bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga itu kita sudah katakan tidak boleh ya seorang itu ya ruku' kepada makhluk. Ya, tidak boleh seorang ruku' kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sujudi, sedangkan ketika sujud yang kita ucapkan adalah subhana rabbiyal a'la li'annal hay'ah hay'atun nuzul, karena ya, ketika kita sujud itu ya, bentuk sujud kita itu adalah apa? Sebagai tanda apa? Kita turun ya, merendahkan ya, di tempat yang rendah. Ya. Fal insanu nazzala a'la ma fi jasadihi wa huwal wajh. Nah, ketika seorang itu sujud ya, dia menurunkan ya, dia menempatkan anggota badannya yang tinggi ya di tempat yang terendah. Ya, dia tempatkan anggota badan yang tertingginya di tempat yang terendah. Wa huwa al-qadamain, yaitu tempat yang terendah itu adalah tempatnya kaki. Fatara fi sujudi annal jabha wal qadamain fi makanin wahidin. Perhatikan di saat kita sujud sejajar antara wajah kita dengan kedua kaki kita. Wa hadza ghayatu ma yakunu minat tanzih. Dan ini menunjukkan bahwa ya kita mensucikan ya, siapa yang kita sucikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu yang kita katakan apa? Subhana rabbiyal a'la, ay unazzihu rabbiyal a'la alladhi huwa fawqa kulli syai' an kulli suflin wa nuzulin. Jadi makna daripada ucapan kita ini ya subhana rabbiyal a'la, aku mensucikan Rabbku yang maha tinggi, yang berada ya di atas segala sesuatu, dari segala kekurangan, dari segala kerendahan, dari tempat yang rendah. Ini makna dari ucapan kita subhana rabbiyal a'la. Amma ana famunzilu ra'si wa ashrafa a'dha'i ila mahallil qadamain wa madasiha. Adapun aku, adapun diriku, maka aku merendahkan, menurunkan anggota tubuh yang tertinggi yaitu wajah, kepala, ke tempat yang paling rendah yaitu tempatnya kaki dan alas kaki. Ya. Fataqul subhana rabbiyal a'la nukarriruha masya Allah. Nah, sini beliau katakan kita mengucapkan zikir ini, ucapan subhana rabbiyal a'la sebanyak-banyaknya. Salasan au aktsar hasbal hal. Ya, kita ucapkan sebanyak-banyaknya. Ya 3 kali atau lebih. Ya sesuai kondisi. Tentu kalau kita jadi imam ya sesuaikan kondisi. Ya, kalau kita sholat sendiri mau sujud lama-lama tidak mengapa. Tapi kalau jadi imam atau kita jadi makmum, ya maka harus mengikuti imam. Ya, jangan imam sudah tahiyat kita masih sujud. Kenapa? Memperbanyak zikir. Enggak.
ya tidak boleh. Ya. Ya, jadi imam atau jadi makmum maka mengikuti ya kondisi yang ada. Wa taqulu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, boleh juga mengucapkan doa ini. Ya subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, ya, dan Engkau terpuji, ya Allahumma ighfirli. Ya, aku mohon ya ampun kepadamu. Wa taqulu subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ya, boleh juga ya mengucapkan ini, ya subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya malaikat dan ruh, itu Jibril alaihi salam. Wa tukthiru minad du'a bima syi'ta min umurid din wa min umurid dunya. Di saat sujud pula boleh ya kita memperbanyak doa ya sesuai kehendak kita. Dan ini sekali lagi perhatikan, kalau jadi imam ya perhatikan kondisi makmum. Kalau menjadi makmum maka ikuti imam. Ya. Ini keleluasaan ini ketika kita sholat sendiri, ya sholat sunnah, ya, atau kita ya sholat wajib, sholat sendirian karena uzur, ya, karena terlambat, ya silahkan. Ya kita memperpanjang bacaan ketika sujud, menyebutkan doa-doa yang kita inginkan, ya berkaitan dengan agama kita atau berkaitan dengan permintaan dunia, urusan-urusan dunia. Dan Nabi SAW mengatakan, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun an yustajaba lakum. Ini sangat ya, sangat memungkinkan ya, doa yang diucapkan ketika sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau sangat cepat ya doa yang kita sebutkan ketika sujud itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya ketika dia sujud. Ya, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya yaitu ketika dia sujud. Fa aktsir minad du'a'i bima syi'ta. Maka perbanyaklah doa sesuai dengan kemauanmu. Ya, min su'alil jannah, ya minta supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, wa ta'awudz minan nar, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa su'ali ilmin nafi', minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, wa amalin saleh, minta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dimampukan ya untuk melakukan amal soleh, wa imanin rasikh, ya diberikan iman yang kokoh, iman yang kuat, wahakala, dan seterusnya. Wa su'ali baitin jamil, boleh ya minta diberikan rumah yang indah, yang bagus, ya. Wa imra'atin sholihatin, minta diberikan istri yang solehah, semuanya ya yang bermanfaat bagi kita di dunia. Minta tambah juga boleh ya. Kuatkan doa ya ketika sujud, ya kuatkan doa ya ketika ya sedang sujud. Waladin soleh, minta supaya diberikan karunia anak-anak yang soleh, ya sayyarah, minta mobil, semuanya. Ya, tentu ketika kita meminta urusan-urusan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta apa yang kita minta dari dunia itu langsung diturunkan, tidak. Ya. Tapi ada sunnatullah yang harus kita tempuh. Ya, ada ikhtiar. Dan para salafus saleh dahulu, jamaah sekalian, ketika mereka kekurangan dalam urusan dunia, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan ikhtiar.
Ada ya dari mereka yang tidak ada garam di rumahnya, ya. Dia minta kepada Allah diberikan garam, baru kemudian dia keluar mencari. Ya bukan hanya duduk saja di rumah lalu kemudian ya Allah berikan aku garam. Ya. Tidak. Ya, dalam urusan seperti itu ya ada ikhtiar. Ya, ada ikhtiar, ya, dia berdoa, ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu sendiri jemaah sekalian, doa itu sendiri adalah ibadah. Kita berdoa minta ya kebaikan-kebaikan di akhirat, kebaikan untuk agama kita, berdoa untuk kebaikan dunia kita, itu termasuk di dalam ibadah. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya. Ya, dan ya, dikatakan bahwasanya ketika seorang itu berdoa, hendaklah dia meniatkan di dalam doanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Sehingga ketika doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala. Pahala apa? Ibadah. Jenis ibadahnya doa. Sehingga seorang mukmin ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kerugiannya. Bahkan keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara penjelasan para ulama tentang doa ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat seorang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan di dunia, maka doa-doanya yang tidak dikabulkan di dunia itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diberikan ketika di akhirat. Oleh karena itu jangan bakhil jemaah sekalian, jangan bakhil untuk berdoa. Ya, jangan sombong tidak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong ya termasuk salah satu ciri kriteria orang yang sombong itu adalah tidak pernah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdoa jemaah sekalian juga termasuk adab ya, sunnah di dalam berdoa adalah ilhah. Ya, ilhah dalam berdoa. Ya, mengejar ya, merengek-rengek berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita berdoa, ya Allah berikan aku ya kebaikan jika Engkau mau. Ya Allah ampuni aku jika Engkau mau. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi harus ilhah. Ya, benar-benar kita ya menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Jika hambaku bertanya tentangku, maka katakan bahwasanya aku dekat. Ini jemaah sekalian, sehingga dalam berdoa itu ya asalnya tidak perlu perantara. Asalnya tidak perlu perantara karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Yang belum kita ucapkan saja itu sudah diketahui oleh Allah Jalla wa ala. Ya. Boleh kita mengambil perantara di dalam berdoa. Apa perantara? Ini bahasanya tawassul ya. Mengambil perantara dengan apa? Amalan-amalan ya soleh kita. Ya Allah, aku telah melakukan amal soleh ini. Ya, telah memberikan kepada seorang misalnya, jika yang aku lakukan itu adalah sesuatu yang baik di sisimu, maka kabulkan permintaanku ya, kabulkan doaku. Ini tawassul yang dibolehkan ya. Atau bertawassul dengan ya mengambil perantara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna, ya Razzaq urzuqna. Bertawassul dengan orang yang soleh yang masih hidup dengan doanya ya, kita lihat ada orang yang soleh, orang berilmu, kita datang kepadanya, tidak mengapa datang kepadanya minta, Ustadz ya, Kiai ya, Syekh ya, saya ini punya hajat ya, mau bangun rumah misalnya tapi sampai sekarang belum selesai, doakan ya supaya diberikan kemudahan, supaya diselesaikan ya, itu boleh, yang penting dia masih hidup dan dia tahu kita meminta doanya. Tapi asalnya berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
tanpa perantara. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab, mengabulkan doa-doa hambaku jika mereka berdoa kepadaku. Nah, tempat yang paling salah satu tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa ketika kita sujud. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi hadhihi al-ayyam al-'asibah, ya, di hari-hari yang kritis ini beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyampaikan ceramah beliau ini atau menjelaskan tentang perkara ini ketika masa-masa perang Teluk, ya, di tahun berapa itu? 1400 berapa 11, ya, tahun berapa Masehi. Nah, beliau katakan di hari-hari yang kritis seperti ini yang bagi an nutilas sujud, ya, seyogyanya kita memperpanjang sujud. Untuk apa? Untuk memperbanyak doa. Wa an nukthira min ad-du'ai bi an ya'khudallahu ala aydidh zalimin al-mu'tadin. Kita memperbanyak doa, bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud supaya Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang zalim. Ya, dan orang-orang yang zalim sampai di masa kita sekarang ini tetap ada. Ya, saat kita mendapati atau melihat ada perbuatan-perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh siapapun, ya boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita yang terzalimi dan binasakan orang-orang yang zalim. Wa nulihha wala nastabti al-ijabah. Ini beliau katakan, ya, kita merengek-rengek minta kepada Allah. Ya. Seperti halnya kalau anak kita meminta apa yang dia inginkan, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia merengek sampai menangis, dia minta supaya didapat apa yang dia inginkan. Nah, dalam berdoa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu dibolehkan, dan itu menunjukkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan apa yang kita minta itu. Wala nastabtiul ijabah. Ya, jangan kita cuek, ya. Oh, terserah mau dijawab sekarang atau tidak, ya terserah. Ya, itu tidak boleh. Itu bahkan dikatakan tidak beradab di dalam berdoa. Li'anna Allaha hakimun qad la yujibu da'wata bi awwali marratin aw thaniyatin aw thalithah. Allah Subhanahu wa taala itu hakim. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah di awal atau ketika kita berdoa 2 kali atau berdoa ketiga kali. Mungkin di saat kita berdoa yang ketiga kali diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa yang pertama kita tidak mendapatkan jawaban, tapi dapat apa? Dapat pahala. Karena yang kita lakukan itu adalah ibadah. Baik. Wa min ajli an ya'rifa an-nasu shiddata iftiqarihim ila Allah fayazdadu du'aan. Ini juga jemaah sekalian, ketika seorang dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa dia mengakui bahwasanya dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang seperti ini. Karena dia, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat ya orang-orang seperti ini dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang ini sadar bahwa dia adalah orang yang lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar diri. Adapun orang-orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah atau enggan, ya, hanya kadang-kadang saja dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda bahwa dia orang yang cuek, dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kebutuhan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berkaitan dengan urusan dunia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukan ikhtiar, lakukan usaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, pasti ada gantinya.
ada yang lebih baik dari Allah, dari yang kita minta itu, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan apa yang kita minta yang tidak dikabulkan, sebagaimana tadi kita katakan, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Hikmatuhu balighatun la nastati'u an nasila ila ma'rifatiha, walakin alaina an naf'ala ma umirna bihi min kathratid du'a. Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Ya, kita tidak mengetahui, ya kita tidak sanggup untuk mencerna ya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita diperintahkan ya untuk berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, lakukan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukan saja. Ya, pasti itu ada hikmahnya. Pasti ada manfaatnya buat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasjudul insanu ba'da raf'i minar ruku'. Ya, sujud yang dilakukan itu setelah bangkit dari ruku'. Ya, tentu ini ya, ketika seorang ruku' dia i'tidal, ya berdiri lurus dulu. Baru kemudian sujud. Jangan ya belum sempurna berdiri langsung sujud. Ya, itu tidak terkategori tidak tumakninah. Kan kita bahas setelah ini insyaallah. Wa yasjudu ala rukbatayhi awwalan thumma kaffaihi. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengambil dan menguatkan pendapat bahwa ketika sujud ya dari berdiri i'tidal menuju ke sujud, yang duluan kena di lantai itu adalah kedua lutut, ya bukan kedua telapak tangan. Thumma jabhatihi wa anfihi. Kemudian wajahnya, ya jidat termasuk hidungnya. Wala yasjudu 'alal yadaini awwalan. Dan jangan bersujud mendahulukan kedua telapak tangan, ya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika, karena Nabi melarangnya. Ya, Nabi melarangnya. Tapi di sini perlu kita perhatikan jemaah sekalian, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini permisalan, ya. Bukan secara sharih Nabi mengatakan bahwa jangan kita sujud dengan kedua tangan. Ya, tidak. Ya, sehingga itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang cara sujud, apakah lutut yang duluan atau tangan yang duluan jatuh ke lantai. Nah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau memilih yang duluan jatuh ke lantai itu adalah kedua lutut, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Faqala idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir. Ini yang saya sebut tadi permisalan. Ya, janganlah kalian sujud, ya janganlah salah seorang di antara kalian itu sujud seperti apa? Burukal ba'ir, seperti ya sujudnya atau turunnya seekor ya unta, ya seekor hewan. Ya, ketika dia dari berdiri dia mau turun, yang pertama kali turun bagian mananya? Bagian depan atau bagian belakang? Ya, kalau unta turun dari berdiri mau dia mau duduk, yang duluan turun belakang atau depannya? Depannya. Nah, sehingga ini dikiaskan ke situ. Ya, berarti kalau kita berdiri mau sujud, ya, yang turun duluan dengan tangannya itu sama dengan unta. Ya, ini pilihan beliau. Wa burukul ba'ir yakunu 'alal yadaini awwalan kama huwa musyahad. Nah, ini seperti yang kita sering lihat. Ya, burukul ba'ir ya turunnya seekor unta, ya dari berdirinya itu yang didahulukan adalah tangannya. Ya, maksudnya di sini kaki depannya. Nah, kullu man syahadal ba'ira idza barakat yajidu annaha tuqaddimu yadayha fala tuqaddim al yadain war rasul sallallahu alaihi wasallam naha an dzalika lianna tashabbuha bani adam bil hayawan la siyama fis salati amrun ghairu marghubin fih. Ya, karena menyerupai hewan, ya menyerupai hewan, ya manusia menyerupai hewan, apalagi ketika dalam salat, itu adalah perkara yang tidak dibenarkan, tidak disukai oleh syariat. Ya, tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walam yadhkurillahu ta'ala tashbiha
ya bani Adam bil hayawan illa fi maqami dhammin. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tasbih, ya permisalan bani Adam, anak-anak cucu Adam dengan hewan, kecuali itu dalam hal celaan, ya dalam hal celaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencela manusia dengan memisalkan ya manusia itu dengan hewan. Ya, seperti di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf, ya di dalam surah Al-A'raf ayat 175 dan 76. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb, ya, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, dan bacakanlah wahai Muhammad ya kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya, ya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut, lalu dia diikuti oleh syaitan, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Walau syi'na, dan jika kami kehendaki, la rafa'nahu, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia pun menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Dan sini Allah Subhanahu wa taala memisalkan, ya, menyerupakan orang-orang yang tidak memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu seperti anjing, ya, yang menjulurkan lidahnya. Ini permisalan yang buruk. Ya, demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Jumu'ah, matsalul ladzina hummilut taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Ya. Orang-orang yang mereka, ya, diturunkan kepada mereka Taurat, ya, lalu kemudian mereka tidak mematuhinya, tidak mengamalkan Taurat itu, maka perumpamaan mereka itu seperti himar. Apa itu himar? Keledai, ya, seperti keledai yang membawa banyak muatan tapi dia tidak tahu apa yang dia bawa. Ya. Ini perumpamaan yang baik atau perumpamaan yang buruk? Perumpamaan yang buruk. Ya. Sama dengan mungkin kita lihat ada orang yang kemana-mana dia bawa kitab, bawa buku, tapi dia tidak tahu isinya apa. Itu kamatsalil himar, ya, seperti seekor keledai yang dia membawa, ya, apa yang ditaruh di atas punggungnya, tapi dia tidak tahu apa yang dia bawa itu. Ini juga adalah permisalan yang buruk. Maka maksud daripada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari pernyataan beliau tadi bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerupakan Bani Adam dengan hewan kecuali itu permisalan yang buruk. Dan ini yang disebutkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum fala yabruk burukal ba'ir. Karena itu adalah permisalan yang buruk. Penyerupaan dengan hewan itu adalah keburukan. Ya. Juga berkaitan dengan sujud. Ketika sujud, ya, jangan kita meletakkan ini apa ini siku kita di lantai, ya. Masih sering kita lihat ada ikhwah, ada orang yang sholat, ya, ketika dia sujud ini tangannya lepas di lantai. Itu seperti apa? Seperti apula, ya. Seperti anjing.
Ya, kita lihat kalau anjing ya dia duduk ya seperti itu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan permisalan yang buruk. Ya, dengan seekor hewan. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Perumpamaan seorang yang mengambil kembali pemberiannya. Ya, dia sudah memberikan hadiah lalu kemudian diambil lagi, ya tidak jadi. Itu seperti apa? Seekor anjing, yang anjing ini muntah lalu kemudian dia dijilat kembali. Menjijikkan. Ya, ini permisalan yang buruk. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yatakallamu yaumal jum'ati wal imamu yakhthub kamatsalil himari yahmilu asfara." Orang yang berbicara ketika di hari Jumat sedangkan imam sedang khutbah. Ya, imam sedang khutbah, maksudnya di sini khatib, ya, sedang khutbah. Lalu kemudian dia berbicara. Ini seperti himar. Ya, ini juga seperti himar, ya, seperti keledai, ya, yang membawa barang di atas punggungnya dan dia tidak mengetahui apa-apa, ya, dari apa yang dia bawa itu. Ini juga permisalan yang buruk. Maka kata beliau rahimahullah taala, fa anta tara anna tashbiha bani adam bil hayawan lam yakun illa fi maqamidz dzam. Ya, nah ini jelas, ya, dalil-dalilnya tadi kita dapati bahwa permisalan seorang anak cucu Adam dengan seekor hewan itu tidaklah terjadi kecuali dalam perkara yang buruk. Nah, walihada naha al-musalliya an yabruka kama yabruku al-ba'ir fayuqaddimu yadayhi. Sehingga itu dilarang. Kita di saat turun, ya, hendak sujud, lalu kemudian yang kita dahulukan adalah ya, kedua tangan kita, karena itu menyerupai unta, ya, menyerupai hewan. Ini satu perkataan dalam masalah, ya, dalam masalah ini, dan beliau, ya, menguatkan, ya, perkataan ini. Bal qaddim ar-rukbatain illa idza kana hunaka udhrun, kecuali kalau ada udzur, ya, maka boleh dengan mendahulukan tangan. Karajulin kabirin, seperti orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, ya, syukku alaihi an yunzila rukbataini awalan, ya, susah baginya kalau dia dahulukan lututnya, bisa tamudung, ya, maka yang dia dahulukan adalah kedua tangannya. Au insanin marid, atau orang yang sakit, au insanin fi rukbataihi adza, atau orang yang di lututnya ada luka, maka yang dia dahulukan kedua tangannya. Baik. Tentu dalam kondisi-kondisi seperti ini masuk dalam kategori udzur syar'i. Selanjutnya wala budda an yakuna as-sujudu 'ala al-a'dha as-sab'ah. Ini perlu diperhatikan jemaah sekalian, ketika kita sujud harus benar-benar berada di atas 7 anggota badan. Al-jabhah, yaitu jidat kita, wal anfu taba'un laha, termasuk hidung. Jadi kalau sujud jangan diangkat hidungnya. Bagaimana kalau hidung kita pendek? Ya tetap ikut, ya, walaupun hidung kita pendek. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan wajah kita itu sempurna. Ya, ada yang mancung, ya, ada yang tidak mancung. Ya, tentu sesuai dengan bentuk wajahnya. Ya pasti ada hikmahnya. Ya, kalau orang yang cocoknya, ya, dia hidung pendek lalu kemudian kasih mancung, jadi tidak bagus. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui, ya, hikmah dari setiap ciptaannya. Maka syukurilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, jangan lagi dirubah-rubah. Ya, di zaman kita sekarang ini apa yang tidak bisa? Ya, dagu yang biasa-biasa dibikin jadi, ya, macam-macam. Ya, hidung yang pas-pasan dibikin supaya mancung. Akhirnya apa yang terjadi? Mancungnya jadi tidak proporsional. Ya. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, syukuri. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sujud, ya,
jabhah, ya jidat termasuk ya hidung, wal kaffain, ya kedua telapak tangan, war rukbatain, ya kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan kedua ujung kaki. Ya maksudnya di sini ya jari-jari kita itu, ya kedua ujung kaki kita, jari-jarinya. Fahadhihi sab'atun umirna an nasjuda alaihi. Allah perintahkan kita untuk sujud di atas ya 7 anggota tubuh kita ini. Nah, kalau ada orang yang sujud kemudian dia angkat kakinya, kadang kita dapat seperti itu. Dia sengaja diangkat kakinya, tidak sah sujudnya. Dan sujud ini termasuk apa tadi kita sebutkan? Rukun. Ini diperhatikan jemaah sekalian. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi amarna rabbuna azza wa jalla fa naqul sami'na wa ata'na." Ya, jadi sujud di atas 7 anggota tubuh kita tadi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan itu adalah sami'na wa ata'na. Wa nasjudu 'alal a'dha' as-sab'ah fi jami'i sujud. Fama dumna sajidina fala yajuzu an narfa'a syai'an min hadhihi al-a'dha', bal la budda an nabqa hadhihi al-a'dha' ma dumna sajidin. Selama kita sujud, ya tidak boleh kita mengangkat ya salah satu dari anggota sujud kita ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi halis sujud yambagi lil insan an yadhumma qadamaihi ba'duhuma ila ba'din wa la yufarrij. Dan seyogianya bagi yang sujud itu mendempetkan ya, mendempetkan kedua kakinya. Ya, tidak membuka lebar-lebar. Ya, itu sebaiknya dan dianjurkan itu didempetkan, tidak membuka lebar-lebar. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Isya, di adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau rahimahullah taala, wa fi halis sujud yanbaghi lil insan an yadhumma qadamaihi ba'dahuma ila ba'din wa la yufarrij. Ya, seyogianya ketika seorang itu sujud maka hendaklah dia merapatkan kedua kakinya yang bagian belakang, ya, itu dirapatkan, tidak membuka lebar-lebar. Ya. Di sini beliau tidak menyebutkan apakah itu sunnah atau tidak. Ya, sehingga kita dapati ya juga dari para ulama, dari para masyayikh, ya, para ustadz, ya, di saat mereka sujud, ya, kadang dirapatkan, ya, kadang juga ya tidak dirapatkan. Baik. Di sini beliau katakan ya seyogianya itu dirapatkan. Amma rukbatani falam yarid fihi masyai'. Adapun merapatkan kedua lutut, ya, maka itu tidak ada apa namanya dalilnya, tidak ada keterangannya. Fatabqa ala ma hiya alaihi ala tabi'ah, ya, maka sesuai dengan tabiat saja, ya, sesuai dengan tabiat, ya, tentu ya proporsional, ya, jangan kita sujud kita buka ya lutut kita atau kita dempetkan lah mutagepe, ya, jadi jangan didempetkan, ya. Ya. Jadi alat tabi'ah, ya, proporsional. Wa ammal yadani fatakunani ala hadwil mankibain ay al katifain. Adapun ketika meletakkan tangan saat sujud maka sejajar dengan ini, sejajar dengan bahu, ya, atau maju sedikit, ya, supaya ini sejajar dengan jabah kita. Coba dipraktekkan gimana, siapa yang praktek? Fadhal. Ya, nah, itu sejajar dengan bahu, mundur sedikit, itunya, mundur sedikit, ya, sejajar dengan bahu, atau maju, lagi maju, seperti itu. Kemudian jangan terlalu mudung, ya, jangan terlalu begitu. Oke, angkat sedikit punggungnya, punggung, ya, angkat, ya, oke. Nah, ini yang contohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fik. Syukran.
Baik, jadi kata beliau rahimahullah taala, ammal yadain fatakunani ala hadwil mankibain ay al-katifain aw tuqaddimuhuma qalilan hatta tasjuda bainahuma. Falaha sifatan. Ya, berarti ada dua sifat. Ya, ketika sujud, sifat tangan itu ada di mana? Tadi sudah dipraktikkan. Antaruddaha hatta takuna ala hidha'il katif, ya, sejajar dengan bahu kita. Wasifatu tsaniyah, yang kedua, an tuqaddimaha qalilan hatta takuna ala hidha'il jabhah. Ya, di agak ke depan supaya sejajar dengan jabhah kita, dengan jidat kita. Kiltahuma warada 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua sifat ini ada di dalam riwayat, ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an tujafa 'adudaika an janbaika. Ya, dan ini ya harus dijauhkan dari samping kita. Jadi buka, ya, dibuka. Coba ulang sujudnya. Ya, oke, ya, mumtaz. Ya, dibuka, dijauhkan. Barakallahu fik. Ya, jangan didempet, apalagi dilepas di tempat sujud, di lantai. Ya, itu tidak benar. Taib, li'annahu la yanbaghi an taf'ala sunnatan tadi illa idza kunta fi as-saff wa khifta an yata'adza jaruka min mujafati al-adudaini fala tu'dhi jaraka. Kecuali kalau kita, ya, salat berada di shaf, ya, kita salat berjamaah di tengah shaf, ya, maka cukup, ya, cukup diangkat saja, jangan dibuka. Ya, membuka itu hukumnya adalah sunnah. Sedangkan mengganggu tetangga kita dalam salat itu tidak boleh. Maka jangan kita mengedepankan sunnah sementara tetangga salat kita itu terganggu. Itu tidak boleh. La yanbaghi an taf'ala sunnatan yata'adza biha akhukal muslim wa tushawwishu alaihi. Ya, itu mengganggunya. Ya. Kadang juga jemaah sekalian kita dapati ketika berdiri, ya, ketika berdiri merapatkan kaki. Nah, ini di saat tetangga kita dia bergeser, dia tidak mau berdempet, kita kejar. Dia tarik lagi, kita kejar lagi. Akhirnya apa yang dia bikin? Dia injak karena mungkin dia tidak tahu. Ya. Di antara yang disunnahkan itu adalah mendempetkan kaki. Ya. Tapi kalau tetangga kita dia kasih jarang, ya sudah, tidak usah dikejar. Ya, normal saja. Ya. Nah, ini pernah terjadi, apalagi di tempat-tempat yang umum, yang masyarakat umum. Ya, kita ingin sekali menerapkan apa yang sudah kita ilmui. Ya, akhirnya kita kejar-kejar kaki. Ya. Akhirnya jadi salah satu tanda. Ya, mereka membuat di antara tanda orang-orang Wahabi, katanya, yaitu kalau mau sholat berdiri kejar-kejar kaki orang. La haula wala quwwata illa billah. Padahal itu ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendempetkan kaki. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa qad ra'aitu ba'dha al-ikhwati alladzina yuhibbuna an yutabbiqu as-sunnata yamtadduna fi halis sujud imtidadan tawilan. Nah, ini kata beliau, aku pernah melihat ada sebahagian ikhwah yang mereka ingin menerapkan sunnah. Ya, mereka semangat ingin menerapkan sunnah, sehingga ketika sujud itu dia agak panjang sujudnya. Hatta takadu taqul innahum munbatihun. Bahkan itu sudah hampir dikatakan sudah merayap. Ya, gimana modelnya itu? Coba praktek lagi. Panjang, ya, sujudnya panjang ke depan. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, ini kata beliau rahimahullah taala, laisat minas sunnah. Itu bukan sunnah. Ya. Dan pernah saya dapati orang seperti itu. Ya, tapi bukan di sini, bukan di Gorontalo, masih di sana. Ya. Wah, ini sujudnya kok begini, masya Allah. Ya. Itu bukan sunnah. Ya, ini kata beliau rahimahullah taala, fahadha la syakka annahu khilafas sunnah. Itu menyelisihi sunnah. Wa huwa bid'atun. Bahkan beliau katakan ini adalah perkara bid'ah dalam gerakan salat.
As-sunnah an tarfa'a dhahraka wa an ta'luwa fihi. Yang sunnah itu adalah mengangkat zahar kita. Praktek lagi. Ya, tafadhol. Dapat pahala insyaallah. Nah. Baik, silakan. Ya, angkat punggungnya antum. Ya, nah. Jadi dia terangkat itu. Dan itu terasa di sini terasa. Ya. Baik, khalas. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Nah, itu yang sunnah. Adapun kalau sudah panjang ke depan itu bukan sunnah. Wa hadhihi sifat allati asyartu ilaiha, dan sifat yang beliau sebutkan yang tadi yang hampir-hampir merayap tadi itu ya, kata beliau, ini aku dapati dilakukan oleh sebagian ikhwah, dan ini menyelisihi sunnah. Fa fiha irhaqun 'azimun lil badan. Ini menyulitkan tubuh kita, ya, memberatkan tubuh kita. Li'anna tahammula fi hadhil hal yakunu 'alal jabhati wal anf. Karena tumpuannya itu ada di sini, dan itu menyusahkan. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan syariat itu dengan mudah, dengan kemudahan. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dicontohkan mudah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita terapkan. Maka kata beliau, fa fiha mukhalafatus sunnati wa ta'dzibul badan. Jadi di situ menyelisih sunnah dan juga menyusahkan tubuh kita. Falihada yanbaghi idza ra'aitum ahadan yasjud ala hadhil kayfiyah an turshida ilal haqq wa taqulu lahu hadza laisa bisunnah. Maka kalau kita dapati ada orang seperti itu, ya tegur dia baik-baik. Ya akhi, itu menyiksa diri, itu bukan sunnah. Ya, yang sunnahnya ya biasa saja kita lakukan. Ya, ajarkan kepada dia yang benar. Kemudian wa yanbaghi fi halis sujud aidan an yakuna al-insanu khashi'an lillahi azza wa jalla. Dan seharusnya setiap kita yang sujud hendaklah dia berada dalam kondisi yang khusyuk, mustahdiran uluwallahi subhanahu wa ta'ala. Dia mengingat ya maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena ketika kita sujud yang kita ucapkan adalah subhana rabbiyal a'la. Di khusyuk dalam sujud ya, kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya, karena dia adalah yang maha tinggi. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya makna daripada subhana rabbiyal a'la. Yani kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat yang rendah, dan kita meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala ya di atas segala yang tinggi. Baik. Kemudian dalam sujud itu ya harus kita hadirkan di dalam benak kita al-i'tiqad bi anna Allah 'alin bi dzatihi. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi dengan zatnya, fauqa jami'i makhluqatihi, di atas segala makhluknya. Kama qala Allah ta'ala sabbihisma rabbikal a'la. Sehingga itu di dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, maka beliau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan, mempraktekkan, merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala sabbihisma rabbikal a'la. Naam. Wa itsbatu 'uluwillahi fil Qur'an wa sunnah aktsar min an yuhsar. Penetapan ya di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di tempat yang tinggi itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah ya dari masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menetapkan Allahu fauqa kulli syai', di atas segalanya. Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi, di atas arsy. Dan kita tidak mendapati dari kalangan para salafus saleh, para sahabat yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya, tidak kita dapati itu. Apalagi yang mengatakan Allah itu ya tidak punya tempat, tidak punya arah dan sebagainya, ya itu sama saja dengan tidak ada. Ya. Para salafus saleh dahulu menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan sungguh sangat mudah untuk memahami apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar, atau Maha mendengar dan Maha melihat. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya di antara rukun salat. Kemudian ya rukun selanjutnya insyaallah kita sebutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan masalah ya tumakninah. Ya, dan tumakninah ini juga penting untuk kita perhatikan ya, dan lebih kita perhatikan lagi ya ketika masuk bulan Ramadan, karena ya rukun yang satu ini ya sering diabaikan ketika bulan Ramadan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini bahasan kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan memberikan kesabaran kepada kita untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله